Inilah alasan saya kenapa saya lebih memilih bekerja berkebun di negara tetangga dibandingkan di negara sendiri ya. Bukan saya tidak mau bekerja di negara sendiri sebagai seorang petani, tapi pertanian di sini sahabat-sahabatku semua beda jauh dengan pertanian yang ada di Malaysia. Di sini tanaman sayurannya kurang lebih sama seperti di Malaysia. Harganya beda jauh dengan di Malaysia sahabat-sahabatku semua. Penjual sayur secara keliling. Hal ini menjadi hal biasa di Indonesia. Tetapi ketika saya merantau dan bekerja di Malaysia, saya tidak pernah melihat penjual sayur secara keliling ya. Kalaupun ada, biasanya penjual sayur secara keliling itu naik mobil, atau biasa sering disebut lelong kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia, pagi-pagi ibu-ibu jualan sayur secara keliling. Seperti ini suasana di kampung halaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat hari kemerdekaan yang ke-67 untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia. Semoga Malaysia maju, aman, jaya, nan sentosa. Maaf untuk sahabat-sahabatku, mungkin ucapan selamat hari kemerdekaan agak telat ya, atau agak lambat karena Bang Toha selama berada di kampung halaman itu penuh dengan kesibukan sahabat-sahabatku semua. Kesibukan anak sunat, kesibukan dengan pekerjaan. Jadi selama saya berada di kampung itu juga membantu pekerjaan istri. Hal yang paling saya rindui ketika saya berada di kampung halaman adalah ingin makan roti cane di saat pagi hari. Sebab roti cane di saat pagi hari kemudian dipadukan dengan teh tarik, rasanya itu nikmat luar biasa. Tentunya kalau saya mencari makanan khas Malaysia, roti cane, teh tarik, ketika di kampung halaman saya ini susah untuk saya temui. Sebab di kampung saya ini rata-rata kalau pagi hari masyarakatnya itu lebih suka memasak sendiri ya. Kalau di Malaysia kebanyakan di perkampungan itu banyak kedai-kedai yang menjual sarapan pagi. Tetapi kalau di Indonesia kita bisa melihat sendiri bersama-sama untuk kedai makan yang berada di kampung halaman itu sangat susah dijumpai ya. Maksud saya kedai-kedai makan yang berada di kampung halaman saya itu susah untuk dijumpai. Kebanyakan kedai-kedai makan yang ada di Indonesia itu berada di area pekan ya. Kalau untuk masyarakat kampung jarang yang makan di kedai. Kebanyakan mereka akan memasak sendiri saat pagi hari ataupun tengah hari ataupun siang malam. Kira-kira seperti itu sahabatku semua ya. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan untuk sahabat-sahabatku semua. Nasi lemak juga saya sangat rindu ya, karena hampir 2 minggu lebih saya di kampung halaman sendiri tidak pernah makan nasi lemak. Insya Allah nanti saya akan buat nasi lemak bersama anak dan istri ya. Dan nanti pun saya juga akan membagikan sedikit hadiah untuk orang-orang yang kurang mampu di kampung halaman saya sebagai bentuk sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga Hari Kemerdekaan Malaysia. Intinya Indonesia dan Malaysia adalah negara yang bersahabat sangat baik. Apalagi hari kemerdekaannya kurang lebih dirayakan bulan yang sama, cuman tanggalnya saja yang berbeda sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau di kampung itu jarang ya kedai makan seperti yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia kan di kampung-kampung itu banyak banyak kedai makan yang kita jumpai. Tetapi kalau untuk di kampungnya Bang Toha susah ya untuk jumpa kedai makan. Kebanyakan ya warung kopi. Warung kopi ini bukannya pun tengah hari ya. Ini warung kopi ya. Itu pun menunya juga tidak begitu banyak, paling-paling menjual kopi dan juga mie segera atau mie instan. Dan seperti biasa sahabat-sahabatku semua, kali ini saya akan jalan-jalan untuk cari kedai makan ya. Jadi ngevlog cari kedai makan yang ada di Indonesia, di kampung halaman saya. Ini merupakan satu kedai makan, tapi nanti saya akan itu ya, singgah nantilah. Jadi kalau kedai makan yang ada di kampung halaman saya itu tidak begitu mewah ya, hanya biasa-biasa saja, penuh dengan kesederhanaan ya. Apalagi
Kalau untuk kampung yang agak dalam seperti ini, memang untuk mencari kedai makan ya hampir tidak ada. Untuk sahabat-sahabatku, mungkin video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Barangkali sahabat-sahabatku belum pernah ke Indonesia, ya kan? Jadi bisa melihat secara langsung seperti apa kondisi keadaan perkampungan yang ada di Indonesia. Kalau untuk area sawah seperti ini masih bisa ditanami karena ada sumber mata airnya biasanya. Jadi menggunakan sumur ya. Kalau di Malaysia kan sumur tidak ada. Tapi kalau di Indonesia, sumur itu biasanya harus wajib ada untuk kebutuhan air minum ataupun untuk kebutuhan pertanian. Dan ini musola yang berada di kampung halaman saya. Ini sekejap lagi saya itu akan naik ke puncak gunung ya, supaya mungkin sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana kampung Indonesia dari puncak gunung ya. Kalau di Malaysia kebanyakan perkampungan itu kan daerahnya tidak perbukitan ya. Jadi lebih ke itulah dataran rendah. Kalau untuk di kampung halaman saya, di atas bukit itu juga ada rumah, kemudian di bawah bukit juga ada rumah. Jadi penuh dengan rumah-rumah sahabatku semua. Sepanjang perjalanan tadi, hampir saja saya tidak menjumpai kedai makan lagi ya, cuman satu saja di belakang. Jadi kalau di Indonesia memang untuk warganya, kalau warga kampung yang ada di pedalaman seperti ini memang lebih suka masak sendiri dibandingkan harus pergi ke kedai makan. Jadi apa ya, intinya itu setel hidupnya itu berbeda gitu loh. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Saya membuat video seperti ini pun juga itu ya, intinya kadang-kadang takut dikecam netizen juga. Padahal video saya ini kalau saya pikir-pikir cuma sekedar ngevlog sambil jalan-jalan, sambil menceritakan keadaan yang ada di hadapan. Namun kadang-kadang segelintir daripada netizen masih salah paham ya tentang vlog video saya. Oh iya sahabat-sahabatku semua, untuk makanan pagi yang ada di perkampungan saya ini, biasanya sarapan paginya itu biasanya warung itu akan menjual menu makanan seperti kuah sayur dan tempe saja ya, dan pakai telur. Jarang yang menjual sarapan pagi dengan lauk daging ataupun itu ya, lauk kambing ya. Kebanyakan lebih menjual lauk ayam. Ayam pun juga kalau pagi-pagi seperti ini jarang. Kalau sarapan pagi di kampung saya lebih kebanyakan tempe sahabat-sahabatku semua. Karena selain harganya murah ya, juga sudah menjadi kebiasaan orang di sini lebih suka sarapan pagi pakai tempe ataupun ikan. Jadi kalau untuk menu daging-dagingan itu hampir tidak ada sahabat-sahabatku semua kalau untuk sarapan pagi. Bahkan untuk kedai makan yang menjual daging lembu atau yang menjual masakan daging lembu di kampung saya ini nggak ada ya. Ini bukan tentang saya bercerita, wah kamu itu apa, kok kebangetan, kok keterlaluan, masa iya di kampung kamu nggak ada kedai yang menjual masakan daging sapi. Nggak ada sahabat-sahabatku semua. Jadi lebih di sini tuh lebih menjual masakannya itu daripada tempe, kemudian itu ya ayam pun jarang. Jadi lebih kebanyakan tempe dan tahu. Dan ini daerah perbukitannya sahabat-sahabatku semua. Hampir saya sudah berjalan dari ujung ke ujung, tapi untuk kedai makannya itu cuman satu ya, 1-2 saja bisa dihitung. Dan saya akan naik ke atas lagi untuk melihat keindahan di atas bukit ya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa merasakan suasana yang ada di kampung halaman saya seperti apa. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku semua, daerah yang ada di kampung saya kalau di atas perbukitan. Nah ini di bawah juga ada rumah-rumah warga kampung ya.
Nah, di situ rumah-rumah warga kampung terlihat atapnya. Dan di situ ada sinyal TV, satelit parabola. Kalau di Indonesia menyebutnya. Ada warga yang sedang mengangkat kayu. Lek. Niki. Ada warga yang sedang mengangkat kayu, sahabat-sahabat semua. Di sini juga ada pohon durian, tetapi duriannya itu durian kampung ya, dan ini pun juga belum berbuah. Kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada durian musangking seperti yang ada di Malaysia. Di sini durian kampung, dan durian kampung di sini pun juga tidak diurus secara baik ya. Jadi kalau berbuah pun ya berbuah syukur, nggak berbuah ya nggak apa-apa, kayak gitu. Dan ini nampaknya sudah mulai berbunga untuk durian kampungnya. Ini cukup lumayan tinggi saya naik. Jadi kalau untuk pohon-pohon buah itu di sini mudah untuk dijumpai. Dan di depan sini juga ada pohon buah kedondong. Itu dia pohon buah kedondong. Ini kalau apa? Kalau suasana itu ya, tengah suasana musim padi, di sini tuh pemandangannya sangat indah. Dan ternyata meskipun musim kemarau ada warga yang tengah memanen padi, sudah selesai memanen padi ya. Tapi nampaknya sudah dari pagi tadi warga memanen padi. Mayoritas di sini warganya yang bertani, rata-rata itu sudah berumur ya, sahabat-sahabatku semua. Sudah berumur, sebab ya kalau anak-anak muda di sini tuh jarang yang mau bertani. Kenapa sih jarang mau bertani? Ya karena pertanian di sini tuh hasilnya ya tidak seberapa, sahabat-sahabatku semua. Jadi lebih banyak petani di sini tuh yang tua-tua atau yang sudah berumur. Kalau anak muda kebanyakan lebih suka merantau. Nah, kalau di kampung, sahabat-sahabatku semua, kita akan mudah untuk menjumpai buah-buahan seperti buah betik, buah kedondong, kemudian nanti kalau di ujung sana juga ada sebuah gubuk. Nah, hal yang paling sangat saya suka ketika saya berada di kampung, ya, paling enak itu kalau minum kopi berada di gubuk di sana ya. Saya akan mencoba untuk turun ke sana supaya sahabat-sahabatku juga lebih terhibur dengan vlognya Bang Toha selama Bang Toha pulang dari merantau Malaysia, kemudian ngevlog di kampung halaman. Jadi saya ingin menunjukkan sisi kehidupan yang ada di kampung halaman saya, sahabat-sahabatku semua. Dan seperti ini, sahabat-sahabatku semua, kondisi keadaan yang ada di kampung halaman saya ketika berada di area perbukitan ya, atau area pegunungan. Saya akan mencoba untuk turun ke bawah supaya sahabat-sahabatku bisa melihat secara jelas seperti apa kehidupan para warga yang sedang bertani di kampung halaman saya atau sedang berkebun. Untuk alat-alat memanen padi di kampung halaman saya itu masih menggunakan cara-cara tradisional atau cara manual. Dan ternyata di bawah sana juga ada sebuah tanaman sayur-sayuran, sahabatku semua. Jadi saya akan turun ke bawah. Untuk harga sayur-sayuran yang ada di kampung halaman saya ini tidak begitu mahal ya, sahabat-sahabatku semua. Harga sayuran di sini itu lebih murah. Tapi kalau di Malaysia harga sayuran itu begitu sangat mahal. Harga tomato di kampung saya 1 kilo itu cuma sekitar 60 sen atau 2.000 rupiah. Tetapi kalau di Malaysia harga tomato itu begitu agak mahal ya. Jadi itulah perbedaannya, sahabat-sahabatku semua. Sayur di kampung saya lebih murah. Daging di kampung saya mahal. Daging di Malaysia lebih murah. Jadi setiap negara itu ada sisi perbedaan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, sahabatku semua. Luar biasa, Pak Tani pagi-pagi sudah memanen padinya, sahabat-sahabatku semua. Dan itu merupakan salah satu gubuk ya. Nah, disitulah gubuk yang sangat nyaman untuk sarapan pagi, untuk minum kopi sambil menikmati pemandangan keindahan alam semula jadi. Banyak sahabat-sahabatku daripada Malaysia, Bang, saya pun teringin pergi ke kampung abangnya untuk mencari hiburan, ketenangan. Nampaknya sangat sejuk udaranya.
Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, di kampung halaman saya ini udaranya begitu sangat sejuk ya. Jadi misal kata sahabat-sahabatku daripada Malaysia ingin main ke kampung halaman saya, boleh-boleh saja. Nanti seperti makan, tempat tinggal gratis atau free, tak perlu bayar. Karena selama saya di Malaysia, saya selalu juga berjumpa dengan orang-orang baik. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia ingin pergi ke kampung halaman saya, ya silakan. Lihat, di sini untuk mengangkat padinya pun dengan tenaga ya. Luar biasa, Pak Tani yang bekerja di ladang ya. Jadi mereka akan mengangkat padi-padi tersebut, diangkat untuk naik atas. Kalau saya sudah nggak kuat sahabat-sahabatku semua, dan ini beratnya juga cukup lumayan, 50 kilo. Pak, panen? Jadi warga di sini itu memanen padinya itu dari ujung sana ke sana itu diangkat saja ya, dengan beban yang agak cukup lumayan berat, tapi warga di sini sudah terbiasa sahabat-sahabatku semua. Nah, itu sawahnya sahabat-sahabatku semua. Jadi sawahnya itu berada di bawah, kemudian kalau warga mengangkat hasil panennya itu diangkat dengan begitu saja ya, atau diangkat dengan menggunakan tenaga manusia, bukan diangkat dengan alat-alat seperti itu ya, alat-alat modern, enggak. Di sini untuk pertaniannya masih menggunakan secara manual atau tradisional. Bu, manen sayur? Iya. Nunut gawe video nggih, Bu? Saya. Boten kula nunut apa gawe video teng mriki. Daleme pundi? Kula sedan. Oh, sedan. Nggih. Kanan sayur wong tomat ya ora patek. Tomat pinten, Bu, sekilo? Aduh, ngomong kalih 2.000. Jadi tomat di sini tuh nggak laku, sahabat-sahabatku semua. Kata ibunya, tomat di sini 1 kilo itu cuma 2.000 ya. Makanya dibiarkan begini saja. Dan tadi saya juga sudah minta izin kepada ibunya untuk membuat video di area kebunnya ya sahabat-sahabatku semua. Tadi saya menggunakan percakapan bahasa Jawa. Makanya dibiarkan begini saja. Karena tomat harganya cuma 60 sen atau 2.000 rupiah. Jadi harga sayur di sini itu begitu sangat tidak ada harganya ya sahabat-sahabatku semua. Terlalu murah meriah. Dan di sini airnya itu masih melimpah sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau di pegunungan airnya itu masih melimpah ya. Lihat. Padahal kalau di bawah pegunungan warga itu kesulitan cari air. Tapi kalau di atas gunung, alhamdulillah airnya itu masih melimpah loh. Itulah perbedaannya kalau di daerah Indonesia. Kadang di atas gunung banyak air, yang di bawah gunung justru tidak ada airnya. Dan di sini ada juga tanaman kacang panjangnya. Sayur kacang panjang. Tahu nggak sahabat-sahabatku semua? Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan ibunya. Kacang panjang di sini 1 kilo ya kan. 1 kilo itu kan agak cukup lumayan banyak kan. Cuman dihargai 1,5 ringgit. Bayangkan, atau 5.000 rupiah. 5.000 rupiah kacang panjang. Kacang panjang seperti ini loh. 5.000 rupiah atau 1,5 ringgit. Jadi kalau untuk harga sayur di Indonesia ini benar-benar tidak ada harganya. Hal yang paling menyenangkan saat digubuk, bawa makanan, minum kopi, wah enak banget itu. Insya Allah nanti saya akan buat nasi lemak. Kemudian saya akan makan nasi lemak di gubuk tersebut ya sahabat-sahabatku semua. Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya. Jadi di sini tuh para petani itu ya makcik-makcik seperti ini. Makcik-makcik, pakcik-pakcik. Kalau untuk yang muda-muda itu jarang yang bertani ya sahabat-sahabatku semua. Ya karena apa ya? Kadang-kadang saya heran ya. Harga itu ya. Sayuran, hasil pertanian itu seperti nggak ada harganya. Makanya kadang-kadang orang ujung-ujungnya malas untuk bertani. Padahal majunya sebuah negara itu adalah kalau ketahanan pangannya tercukupi. Tetapi apabila petani ketika menanam sayur-sayuran kemudian tidak ada harganya, ya jelas petani akan malas.
seperti tomato seperti ini nggak diurus. Kenapa? Ya karena harganya terlampau murah, Rp2.000. Nggak untung ya Bu ya, nggak untung. Jadi petani bukannya untung, justru bangkrut. Itulah sebabnya para petani itu kebanyakan orang-orang yang sudah berumur. Yang muda-muda mereka tidak akan bertani, mereka akan memilih merantau. Ya sebab hasil pertanian itu dibilang jujur lah, hasilnya sangat kecil. Berkebun di kampung halaman sendiri itu memang hasilnya sangat-sangat miris. Saya tadi sudah berbicara dengan ibunya, katanya kacang panjang pun harganya sampai dihargai Rp2.000 atau 60 sen. Yang paling mahal Rp5.000 atau RM1,50. Jadi hasil bekerja sebagai petani di kampung itu memang sangat-sangat miris sahabatku semua. Sebab itulah saya lebih memilih berkebun di negara tetangga, yaitu di Malaysia. Karena kalau berkebun di Malaysia, hasilnya alhamdulillah untuk tanaman sayuran, untuk hasil-hasil tanaman lain itu ada harganya. Tetapi kalau di kampung saya, tanam sayuran, tanam tomat, tanam kacang panjang, harganya itu sangat murah sekali. Bahkan ya bisa dibilang petaninya itu rugi, nggak dapat untung. Mau dapat untung dari mana? 1 kilonya saja cuma Rp2.000. Kemudian harga obat-obatan juga mahal. Jadi nasib petani yang ada di desa itu ya kurang sejahtera sahabat-sahabatku semua. Jadi mungkin kalau ada orang yang mengatakan petani di desa itu sejahtera, hidupnya makmur, itu mungkin agak kurang tepat ya. Saya sudah wawancara dengan ibunya. Jadi ibunya membiarkan tanaman tomat itu terbiar begitu saja karena harganya terlampau murah sahabat-sahabatku semua. Oke, mungkin video cukup sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Nanti kalau siang hari saya juga akan buatkan video untuk sahabat-sahabatku tentang cerita selama saya berada di kampung halaman.